warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rahmani, Prodi Ekonomi Syariah, mata kuliah Ekonomi Makro. Kelas 4B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian yang ada di Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20 setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an. Di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan pertimbangan neraca APBN yang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan regenerasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengekstensi pengolahan fiskal Indonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade, Indonesia membangkitkan kembali ekonomi Indonesia yang tumpang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990-an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial, dan pertahanan keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur bebas, ekspor, dan industri pengolahan sumber daya alam. Permasalahan perekonomian di Indonesia saat ini yaitu penurunannya nilai tukar rupiah, masalah fiskal, rendahnya pendapatan negara dan ekspor, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, serta rekomendasi uang dan stabilitas ekonomi, dan dinar dirham, mata uang penyelamat dunia, pengaruh penyebaban COVID-19 terhadap kebijakan moneter di Indonesia, perdagangan luar negeri, proyeksi dan globalisasi bencana dunia, dan munculnya ide revisi APBN, peran zakat dalam pengelolaan umat, isu penerapan kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Masalah-masalah ini yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai target pemerintahan dalam APBN yang sebesar 5,3% saja. Kementerian Keuangan meramal ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,05% saja. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Najara mengatakan proyeksi tersebut sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi global yang kian menurun. Ekonomi 2 tahun ini diramal hanya akan tumbuh 3%, level terendah sejak krisis finansial global pada tahun 2008 silam dan jauh di bawah proyeksi awal yang sebesar 3,7% saja. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang permasalahan perekonomian di Indonesia, terutama pada permasalahan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Baik, perang dagang sendiri adalah suatu manifestasi di dalam ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia. Jika berlangsung tidak henti, maka potensi masuk ke stadium perang ekonomi dengan dimensi-dimensi serta rasionalisasinya meluas, baik antara dua negara dengan berbagai komoditas ekspor impornya maupun mengajak negara sekutu-sekutu ekonomi masing-masing, dan banyak pihak memproyeksikan Cina menang, dan timing inilah memunculkan kebangkitan Cina dan era kemerosotan. Amerika Serikat dan Cina merupakan negara terbesar di dunia. Perang dagang Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang pasar untuk produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat dan Cina. Akibat perang dagang kedua negara tersebut, apabila Amerika Serikat menghambat perdagangan untuk produk ekspor
ekspor Cina, maka memberi peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Amerika Serikat terutama di tekstil dan alas kaki. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pertumbuhan ekonominya. Sinyal elemen negatif akan terjadi apabila pemerintahan tidak segera menerapkan sejumlah kebijakan efektif terkait iklim investasi Indonesia yang mulai mendapat lampu hijau dari pasar global. Indonesia harus mulai membenahi diri agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya berfokus pada belanja pasar dan ekspor, menaikkan pasar investasi menjadi modal penting untuk semakin menyehatkan iklim ekonomi di Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan mega proyek yang mampu menarik minat investor asing. Beberapa kebijakan pun sudah direncanakan guna menarik perhatian pasar global, yakni dengan memperbaiki layanan publik, mengurangi pungli, serta kepentingan hukum bagi investor. Kedepannya, diharapkan investor yang masuk di Indonesia tidak hanya dilihat dari jumlah investasinya saja, namun juga seberapa besar investasi tersebut bisa menyerap tenaga kerja serta memiliki nilai positif bagi masyarakat setempat. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.